ini Nehemia. Yang backup singer Mama Mia. Which one? Itu laki-laki. Yes. Markus. Sampai dia ngomong katanya, kalau engkau mau terhadap terkadang terus 42 sama lagi kita baca. Terus 41. Tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu berkata kepada, aku mau jadi kota itu. Terus 42. Sekitar itu juga punya penyakit besar itu orang itu dan ia menjadi tahir. Terus 43. Setelah ia menyuruh orang itu pergi dan peringatan keras. Terus 44. Jangan engkau beritakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah berikan dirimu kepada imam dan apa? Persembahkan. Apa saudara? Persembahkanlah. Apa sama-sama persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai apa? Bukti bagi mereka. Kenapa orang kalau lahir 1 bulan kasih kotak makanan, anakku baru lahir? Kenapa orang sembuh dia kasih persembahan ke gereja, kasih kepada hamba Tuhan? Saya disembuhkan Tuhan, sebagai rasa syukur saya kasih persembahan. Karena ini dikatakan perlihatkan dirimu kepada imam, karena engkau disembuhkan gratis, tidak pakai obat, kamu sembuh, persembahkanlah pentahiranmu persembahan seperti yang diberitakan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka kamu sudah sembuh. Itu persembahan lain daripada perpuluhan. You kasih persembahan, misalnya persembahan isi, ada penginjilan. Gereja di IC punya cabang di Irak. Kita punya cabang di Irak ada. Kita kasih persembahan ke sana, bukan perpuluhan. Sebagai tanda bukti kita memberikan apa? Uang. Kita nggak mau munafik ya, kita nggak munafik. Kita perlu uang, kita semua perlu uang. Tapi kita jangan mencintai uang. Yesus bilang begini, jangan punya 2 tuan. Cuma gara-gara uang you stres, gak bisa tidur. Apalagi sudah gak bisa tidur, saya bagaimana kok bisa hilang uang saya? Sekarang kembali lagi tanya, bagaimana tentang persembahan perpuluhan 1? Korbanmu gimana? Kalau you gak beres ini, pasti akan dicuri terus. Pasti akan mencuri, pasti hilang, dan pasti hilang sesuai dengan firman Allah. Sebaliknya, kalau engkau taat, bagian Tuhan untuk menyingkirkan, bahkan memberkati hidup kita. Amin. Itu firman. Tepuk tangan bagi Raja kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selesai daripada retreat ini, moto kami buat retreat ini, kami teman-teman punya moto, setiap jemaat yang ikut retreat, bukan hanya secara jiwa rohaninya dewasa diberkati, secara finansial pun diberkati oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Raja kita. Mengenai pikiran nanti Ibu akan tambahkan besok pengajaran tentang pikiran. Sekarang saya mau ajarkan tentang menyembah di dalam roh. Tadi waktu Pak Sen menyembah dalam roh, dengar. Waktu Pak Sen menyembah dalam roh, di dalam roh saudara seperti ada listrik, ada getar. Itu yang disebut namanya engkau sedang dipersiapkan supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Banyak di antara saudara yang belum berbahasa roh. Saudara rindu berdoa di dalam roh, tapi kagak ngerti. Cuma senang berada dalam roh, dalam hadirat Tuhan, rindu berdoa di dalam roh, tapi tidak ngerti. Oke, nah jadi yang rindu dipenuhi Roh Kudus, yang ingin rindu berbahasa roh, coba angkat tangan. Yang angkat tangan tinggi-tinggi, masa malu? Apa? Ya, 1, 2, 3, separuh lagi. Jadi ini boleh catat. Bagaimana saya bisa berbahasa roh? Kisah Rasul pasal 2 ayat 1. Masih berbagus, terima kasih Roh Kudus. Yuk, sama-sama kita baca. 1,
1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang apa? Seorang. Tolong digeser dulu kayak ini bisa. Tolong biar mereka yang baca begitu. Jadi nomor 1 di situ kita tulis 1, semua orang apa percaya. Habis sebabnya. Thank you. Jadi kisah Rasul ini bicara tentang orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, di loteng di Yerusalem. Saya sudah puluhan kali ke loteng yang sama dan menerima pengurapan kuasa Roh Kudus. Hari Pentakosta semua orang percaya. Garis bawahi kata semua orang apa? Percaya. Saudara mesti percaya dulu, itu bahasa roh, itu bahasa Tuhan, bukan bahasa setan. Oke, percaya dulu itu bahasa roh. Nah, sebelum ke bahasa roh dulu, bahasa roh itu artinya apa? Bahasa Yunani bilang glossolalia, berbicara langsung. Korintus 14 ayat yang kedua itu berbicara langsung. 2, 3, 4 masalah. Berbicara kepada Allah. Jadi pada waktu pasien tadi menyembah dalam roh, rohnya yang menyembah berbicara langsung kepada Allah. Rohnya, roh Allah. Jadi hanya roh Tuhan, hanya Tuhan yang mengerti bahasanya. Kita nggak ngerti. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Chinese, ada bahasa apa lagi? Indonesia. Bahasa Indonesia, ada bahasa malaikat. Kisah 13 Korintus, ada bahasa roh. Itu bahasa. Ada sampai di mana? Korintus 13. itu sama Korintus beda loh. 14 ayat 2. 14 ayat 2. Yuk. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh sama-sama apa? Tidak berkata-kata kepada Indonesia. mesti ngerti nih ya. Jadi supaya kau mengerti, orang yang berdoa dalam bahasa berbicara, tetapi apa? Siapa yang berkata dalam bahasa tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasa. oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang Rahasia. ada good news. Setan kagak ngerti bahasa roh. Saya ulang lagi, dengar. Setan kagak ngerti bahasa roh. Amin. Justru kalau lu bahasa roh, setan lari. Dia nunggu di depan pintu. Kalau cuma di sini tuh bahasa roh, di luar dia tangkap sama setan lagi anyway. Jadi bahasa roh berbicara langsung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang ngerti. Tadi semalam ada pertanyaan, kemarin ada pertanyaan soal bernubuat kan. Jadi ada karunia bernubuat, ada misalnya Pak Sep sedang berdoa dalam roh, ini bisa menafsirkan bahasa karena dia punya karunia bernubuat. Oke, jadi ini berbahasa roh, berbicara langsung karena hanya roh Tuhan yang tahu bahasanya. Kagak ngerti, nanti bisa ditranslate kepada bahasa yang dapat dimengerti. Nah, sekarang kita mengerti itu bahasa roh, dan ayat yang keempat 39 saya yang sama. Jangan melarang orang yang berbahasa roh. Kayak Katolik, Protestan, Lutheran, mereka GKI, bukan mereka nggak ada Roh Kudus, jangan salah ngomong. Bukan mereka tidak ada Roh Kudus, tapi mereka tidak memanifestasi kuasa Roh Kudus itu. Tidak mau dipakai bahasa roh karena dipikir itu karena hanya bahasa saja. Padahal bahasa itu adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan Allah sendiri. Ini powerful, sudah mesti ngerti nih. Oke? Usahakan diri memperoleh untuk berkhidmat, jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ada satu pendeta pada waktu kita ibadah di New York, dia lapor polisi karena kita itu menyembah dalam roh kayak tadi. Dia lapor polisi datang. Polisi datang, kemudian ketemu saya, ada pendetanya sama jemaat. Polisi
gereja. Oh, langsung pulang. Pas itu pergi nggak ada apa. Terus pendeta itu yang lapor kita. Pendeta ini bukan aliran karismatik seperti kita yang berbahasa roh. Dia profesor keras dan melarang orang berbahasa roh. Itu pendeta dia jadi gila. Jadi aneh pendetanya. Makanya kemarin pertanyaan kan itu yang menghujat Roh Kudus. Kalau kayak itu belum sempat menghujat Roh Kudus, karena kagak ngerti aja. Jadi jangan main-main. Masalah Roh Kudus jangan main-main. Bahasa itu bahasa Tuhan, bahasa surga. Nah, sekarang kembali, bagaimana kita menerima bahasa? Yang pertama, percaya dulu. Kembali ke kisah tadi. Percaya bahwa orang berkumpul. Ayat 2, kisah Rasul 2 ayat yang kedua, kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. Ayat 2 tiba di bentuk semua orang, sama-sama baca. Tiba-tiba suatu bunyi seperti gemuruh angin keras yang menulis di seluruh rumah, di mana mereka apa? Tiba-tiba datang dari mana? Di dalam hidup ada aja tiba-tiba Tuhan buat mujizat kepada kita yang kita tidak pernah tahu. Katakan amin. Tiba-tiba ada aja yang kasih proyek sama saudara. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak, saya mau berkati engkau. Pak, saya mau kasih proyek sama you. Tiba-tiba itu terjadi pada saat orang percaya. Betul. You never know, kita ini sedang beribadah, sedang bangun rohani, dan Tuhan sedang siapkan mujizat apa? You never know. Amin. Tentang rumah tangga kah, tentang finansial kah, tentang usaha, we never know. Tapi tiba-tiba, sama-sama kita baca, tiba-tiba turun lagi seperti angin keras yang rumah itu di mana mereka. Terus ayat 3 sama-sama. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dalam hingga pada mereka masing-masing. Terus maka apapun mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai penuhlah mereka dengan Roh, lalu berkata-kata dalam mereka mulai berbahasa roh. Mereka mulai berkata-kata. Jadi pertama kita percaya dulu, bereskan hati, nggak boleh ada kepahitan. Yang suka marah-marah, yang masih simpan kepahitan, kalau masih ada pahit, nggak mungkin engkau dipenuhi Roh Kudus. Apalagi yang masih suka Roh Kudus, hati-hati, ya. Yang masih ada dosa, itu sulit untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah, percaya, tiba-tiba terjadi yang ketiga, firman Allah, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai, perhatikan, bukan pendeta yang mulai ngomong, bukan Tuhan yang ngomong, Tuhan yang kasih roh kepada manusia itu. Tiba-tiba mereka mulai. Jadi mereka yang mulai berkata-kata, Roh Kudus yang menjamah hidupmu, dan engkau harus mulai. Kemarin Pak Sem berkata, yang sudah berbahasa mulai berkata-kata, yang belum berkata-kata mulai berkata haleluya, haleluya misalnya. Jadi kita yang mulai ngomong dengan iman, mereka mulai berkata-kata. Di firman Tuhan ya. Jadi pertama dulu bereskan hati, percaya, kemudian siapkan hati dan mulai berkata-kata. Terus apa lagi kita firman Allah? Dalam bahasa, maka penuhlah dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh apa? Roh besar itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, apa yang dikatakan? Kita baca terus ayat 5 sama-sama kita baca. Waktu itu di Yerusalem dia orang-orang apa? Yahudi yang saling dari segala bangsa dibawa ke langit. Terus ketika turun bunyi itu berkumpul orang banyak, mereka bingung karena apa? Mereka itu apa? Masing-masing mendengar rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka
Bapak Ibu. Contohnya, di sini misalnya ada banyak bangsa-bangsa berkumpul nih, kita nih banyak, ada 70 bangsa misalnya. Tiba-tiba kita semua ini berbahasa roh, sementara ada satu bangsa di luar sana atau satu bangsa yang tinggal di sini. Kok mereka misalnya kita ini berbahasa bukan bahasa Indonesia, tiba-tiba kita ini berdoa dalam bahasa Indonesia, padahal bukan orang Indonesia. Mereka tiba-tiba kan mendengar itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, tak ngerti. Terus apalagi kita di ayat 7 sama-sama, mereka semua terjangan-jangan dan heran dan berkata, bukankah mereka ini semua orang semua orang berkata ini orang Galilea? Terus kenapa sama-sama? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa apa? Dalam bahasa terus ayat 9 dalam bahasa ayat 9. Sedikit cuma sedikit lama, kenapa? Bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kenapa mereka berbahasa? Bahasa kita. Kaget. Bahasa itu diberikan oleh Roh kepada murid-murid berkata-kata untuk meyakinkan kepada orang lain, supaya orang lain berkata, oh ini nubuatan dari Nabi Yoel. Tentang pasal 2 Nabi Yoel, pasal yang 18-19, coba Alkitab, dikatakan bahwa laki-laki, perempuan akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Laki-laki dan perempuan akan orang tua mendapat mimpi. Jadi nubuatan itu digenapi pada saat murid-murid sedang berdoa dalam Roh. Cepat tuh HP, berapa tadi saya lihat? Yoel pasal 2. Nah ini di perjanjian lama sudah ditulis, nanti perjanjian baru murid-murid akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku akan mencurahkan roh ke semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Orang-orang itu akan mendapat mimpi, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus 29 sama-sama kita baca 29. Juga kamu laki-laki dan perempuan, kucurahkan roh pada hari itu, hari Pentakosta. Terus 30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gempa asal. Terus 31 sama-sama, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Semua hari itu yang hebat dan dahsyat itu. Terus dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk dalam orang-orang yang apa? Terlepas. Tepuk tangan dulu bagi Raja kita.